bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk belas kasih-Mu. Terus tolong tuntun pimpin kami di hari-hari hidup kami, berkenan kepadamu. Berkati sertai kami di perenungan akan firman-Mu, supaya kami sungguh boleh menjadi wanita yang memahami, bahagia, dan menikmati dalam sepanjang kehidupan, karena mengerti apa yang harus dikerjakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama, dan kita akan membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-20. Kitab Injil Lukas pasal 1, 5 sampai 20. Saya baca 5, saudara baca 6, kita bergantian hingga selesai. Ayat 20 dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama. Lukas 1, 5 sampai 20 demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dalam kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Saudara, ada sebuah fakta yang menarik yang tak bisa kita bantah, bahwa ada sepasang suami istri, Zakaria dan istrinya Elisabet. Elisabet adalah istri seorang imam dan mereka hidup mengabdi melayani Tuhan. Bahwa keluarga ini dicatat oleh Alkitab sebagai hidup benar, itulah warna-warni kehidupan mereka. Imam melayani dengan benar. Oleh karena itu kualifikasi hidup mereka seharusnya menjadi satu kualifikasi hidup yang berhak menikmati segala kecukupan, bahagia dalam ukuran seperti orang pada umumnya, sandang, pangan, papan, keturunan. Tetapi nyata-nyatanya saudara, kita diperhadapkan kepada satu kehidupan imam dan istrinya Elisabet yang benar, tetapi istrinya mandul hingga tua sehingga hilanglah harap mereka untuk mempunyai keturunan. Memang dia mandul, ditambah lanjut usianya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, yang menjadi menarik di dalam bagian ini, bagaimana mungkin ada orang yang hidupnya benar, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi tidak punya anak.
Karena mandul adalah satu kecurigaan bagi banyak orang dan akan ditatap dengan penuh sinis. Karena orang-orang mandul akan dianggap orang yang dikutuk oleh Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak mendapatkan berkat Tuhan. Pandangan pada waktu itu adalah satu pandangan dualistik yang sangat kejam. Lalu mungkin orang akan berkata bahwa Zakaria tidak melayani dengan baik-baik. Tapi Alkitab mencatat mereka hidup benar dan Tuhan berkenan kepada mereka. Kalau iya, kenapa Tuhan tidak memberikan keturunan? Toh mereka tidak gila harta, lalu tercatat menjadi sembarangan dalam uang. Toh mereka tidak gila hormat sehingga melakukan segala sesuatu yang salah dalam kehidupan. Mereka benar, mereka tulus dan mereka melayani. Dan mereka adalah orang yang memohon, dicatat di dalam pasal ayat yang ke-13. Doamu sudah didengar, artinya mereka berdoa, mereka memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepada mereka satu garis keturunan. Anak, karena anak itu bukan saja anakku tapi harga diriku, itu pada waktu itu. Seperti Hana tidak punya anak lalu diejek oleh madunya. Sehingga Hana kehilangan harga dirinya. Dan dia menangis luar biasa karena hal itu. Oleh karena itu, Elisabet yang hidup benar, Elisabet adalah mandul dan tua. Elisabet yang berdoa memohon anak, tapi Elisabet tidak pernah mendapatkannya. Saudara, ini adalah satu realita menarik dari sebuah kehidupan yang terpampang di atas panggung kehidupan Zakaria dan Elisabet. Natal akan tiba. Gelagat berita Natal, 6 bulan sebelumnya peristiwa ini terjadi. Maka dikatakan malaikat Gabriel datang dan memberitahukan kepada Zakaria apa yang akan terjadi. Bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Di penghujung penantian, ketika harapan sudah sirna, justru datang janji yang tak pernah bisa diduga. Istrimu akan hamil. Saudara, Tuhan ini kok terlambat sebetul kerjanya ya. Orang sudah frustrasi, orang sudah menunggu sampai sudah lupa. Karena bagi dia buat apa lagi berdoa, karena sudah nggak mungkin. Sudahlah, terima saja apa yang ada. Oleh karena itu di penghujung penantian ketika harap sudah sirna Tuhan bekerja. Kadang sulit kita untuk mengerti. Tapi tahukah kau bahagia? Bahagia adalah ketika Tuhan menjalankan apa yang dikehendakinya. Pada waktunya, bukan waktunya kita. Pada waktu dia, bukan waktu kita. Disitulah titik letaknya bahagia. Sehingga bagaimana kemudian Zakaria mendengarkan kabar itu, Elisabet mendapat kehormatan. Dia mengandung di usia tuanya, dia mengandung di mandulnya, dia mengandung di tengah situasi yang tidak terduga. Tuhan menunjukkan cintanya kepada Zakaria dan Elisabet, sekalipun terasa sangat terlambat bagi pasangan yang sudah menua ini. Itu sebab ketika Tuhan menjawab doa, mereka sendiri sudah lupa untuk hal itu. Kemarin mereka berdoa memohon supaya diberi keturunan, Tuhan tidak berikan, lewat usia menopause mau doa apa lagi. Saudara-saudara, menjadi menarik. Ketika Tuhan menjawab doa yang diajukan, yang dinaikkan oleh Zakaria dan Elisabet, jawabnya datang dari Tuhan. Zakaria malah nggak bisa percaya. Apa iya istriku akan bisa mengandung? Sudah tua, mandul lagi. Dia berdoa memohon, Tuhan menjawab memberi, tapi dia tidak percaya. Betapa sulitnya memahami makna keimanan. Karena keimanan bukan sekedar apa yang kita pahami, tapi bagaimana kita menjalaninya. Ada banyak misteri di sana yang kita tidak suka. Mengapa begini, mengapa begitu, tetapi kemudian rentetan mengapa. Ketika kita sabar dan menunggu Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan menjawab ketika sudah lagi dalam tanda petik nggak ada harapan lagi, sehingga yang ada adalah penyerahan. Sehingga semangat memohon sudah tidak ada pada seorang Elisabet. Tapi tidak adanya lagi semangat memohon seorang anak. Kecuali bekerja melakukan apa yang mesti dilakukannya dalam kegalauan hatinya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang yang merindukan status ibu secara utuh. Tuhan memberikan.
Saya ingin mengatakan, kapan bahagia diberikan Tuhan? Ketika kau sudah tidak tahu lagi apa itu bahagia. Sehingga waktu dia memberikan, engkau akan tersentak. Baru engkau mengalami bahagia yang tidak pernah dialami oleh orang lain. Semua orang bisa punya anak, itu cerita biasa. Bukan hal yang luar biasa, bukan? Tetapi ketika itu terjadi pada diri seorang Elisabeth, itu adalah buah iman yang sangat hebat. Sehingga kelahiran itu menjadi perenungan mendalam bagi seorang Elisabeth. Tidak sama dengan orang-orang wanita lain yang melahirkan di usia muda. Bagi mereka ya memang sudah mestinya lah. Wong subur kok gak ada masalah ya punya anak. Siapa yang bisa dapat anak berkisah secara luar biasa? Elisabeth namanya. Siapa yang dapat anak bagaikan mendapatkan durian runtuh penuh kebahagiaan berbanding wanita lain? Sarah namanya. Hana namanya. Maka mereka adalah orang-orang yang unggul yang luar biasa. Yang mengalami kebahagiaan memiliki anak secara luar biasa. Berbanding dengan orang lain yang rata-rata banyak punya anak. Bahkan mungkin bukan satu. Tapi bahagia orang itu tidak pernah bisa menyamai bahagia seorang Elisabeth. Nah karena itulah apa yang terjadi menjadi satu hal yang menarik. Sampai-sampai Zakaria tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Sehingga malaikat berkata engkau akan bisu dan tidak bisa berbicara sampai anak itu lahir. Karena engkau tidak percaya. Saya pikir Zakaria imam baik, imam benar. Tapi enggak percaya. Saya selalu coba belajar, berkontemplasi dan memikirkan. Pengalaman hidupku pun menunjukkan dan tidak bisa kubantah. Ada banyak titik yang secara rasional saya yakin. Tapi sejujur-jujurnya di batin ada ketakutan yang luar biasa. Akankah? Bisakah? Sehingga terus bergumul dan memohon belas kasihan Tuhan itu. Bagaimana mau menjalaninya? Bagaimana mau melewatinya? Gak sederhana hidup ini. Iman bukan apa yang kita diskusikan. Iman bukan sekedar pendapat yang kita sampaikan. Sekedar bahwa saya pergi ke gereja dan saya berdoa dan saya melayani, bahwa saya ini dan saya itu termasuk saya khotbah. No. Iman adalah aktualisasi hubunganku dengan Tuhan yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarku. Itulah iman. Sehingga iman itu tampak nyata, terukur dan teruji dalam kehidupan kita. Jadi, apa yang terjadi pada seorang Elisabeth? Luar biasa. Bahagia adalah waktu yang indah yang Tuhan berikan. Dan kali ini, ia tidak sekedar hamil dan melahirkan seorang anak. Seperti orang lahir mengalirkan seorang anak. Di tengah tidak ada harapan, dia dapat anak. Bahagianya luar biasa. Dan anak ini bukan anak yang biasa-biasa. Yohanes Pembaptis adalah anak yang akan membuka jalan bagi Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan itu. Dan Yesus menyebut Yohanes Pembaptis sebagai orang yang terbesar di zamannya. Tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes sepanjang zaman sampai detik dia mati. Tetapi Yohanes paling kecil di kerajaan sorga sana. Ungkapan apa? Mau menunjukkan bagaimana Yohanes pada dua periode pengantara, PL ke PB. Ia membuka jalan Kristus, tapi dia tidak melihat kematian Kristus. Dia tidak mengalaminya. Ia membuka jalannya tetapi dia tidak mengalaminya. Itulah kebesaran seorang Yohanes Pembaptis. Dia sangat kecil di kerajaan sorga karena tidak sempat mencicipi itu. Tapi bukan berarti nanti kalau saudara mati, saudara lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Sulit membayangkannya. Karena kadang-kadang arogansi beragama orang Kristen kan gitu ya. Saya percaya Kristus, saya begini, saya begitu. Sehingga kita kadang-kadang underestimate sama banyak agama lain. Padahal hidup kita belum tentu lebih mutu dari mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara luar biasa. Maka berlipat-lipatlah bahagianya punya anak bagi seorang Elisabeth. Punya anak ketika dia berpikir tidak lagi mungkin punya. Dan mendapatkan anak yang tidak pernah diduganya menjadi jalan bagi juru selamat yang dinantikannya. Mesias itu. Doa bukan tepat pada waktu yang kau mau. Doa yang benar tepat pada waktu yang Tuhan mau. Seringkali kita sudah lupa kalau kita pernah mendoakan itu. Kadangkala harap kita sudah putus, tapi Tuhan mewujudkannya. Dia mau mengajar semua orang yang percaya padanya. Bukan bagaimana engkau mengatur Tuhan,
Tapi bagaimana engkau menunggu ketetapan Tuhan. Itu iman. Iman adalah saya berdoa bukan supaya Tuhan berubah. Tapi dengan itu saya makin hari makin berubah. Mengerti kehendaknya dan menaklukkan diri pada ketetapannya. Sehingga kita belajar apa yang Tuhan mau. Ini harus menjadi semangat kita di dalam hari-hari hidup kita, saudaraku yang kekasih. Elizabeth menanggung aib yang tidak sederhana. Mandul tua. Baik sih. Benar sih. Kira-kira dosa apa ya? Lihat dia sih nggak ada, tapi pasti ada yang disembunyikan oleh Elizabeth. Karena itulah dia mandul. Aduh, tudingan yang menyakitkan ya. Miris tuh, saudara. Dan orang seringkali memang dalam beragama itu amburadul berpikirnya. Ya. Pada waktu berapa tahun lalu, waktu tahun 2000, saya divonis mesti operasi, lalu ada satu orang kirimkan satu buku. Ya, beberapa buku dikirim, dibundel, Pak bagus dibaca-baca Pak. Ya, namanya dikasih ya saya lihat-lihat dan akhirnya saya tertawa. Saya tahu maksud dia dari antara 3 buku itu ada satu buku yang saya mesti baca. Tentang asal-usul sakit penyakit. Maka dibilangnya, orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang mengalami tekanan, marah, tidak bahagia, kena sakit jantung. Jadi saya jantungan ini karena kepahitan katanya. Saya pikir-pikir baca ketawa setengah mati. Dia lupa Yeremia mengalami kepahitan yang luar biasa. Sampai dia meratap dan menulis kitab ratapan. Aku lupa bahagiaku. Aku tidak tahu lagi apa ini hidup. Kau paksa aku makan ibu beracun ya Tuhanku. Waduh, itu pergumulannya luar biasa sekali. Siapa yang membaca ratapan dan mengerti akan tersentak dan memahami. Beratnya bergumul dan memahami kehendak Allah. Tapi kemudian Yeremia tersentak. Lalu dibilangnya, namun ketika aku melihat pemeliharaanmu ya Tuhanku. Tersentaklah aku dan aku tahu. Kasih setiamu selalu baru tiap pagi. Di tengah keterpurukan, di tengah kejatuhan Yeremia melihat. Orang berpikir, jangan jatuh, jangan terpuruk. Namanya Tuhan mengutuk. Miris ya. Banyak orang jaya. Dan mereka hidup luar biasa. Mazmur 73 berkata, itulah nasib hidup orang-orang fasik. Enak sekali, mulus jalannya. Tapi kemulusan itulah yang akan mematikan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita memikirkan bagian ini, pada waktu kita melihat ini semua, akan tiba waktunya. Keadilan Tuhan itu. Tidak ada yang bisa menunda. Kalau saudara melihat ke Amerika, banyak pelayanan hamba-hamba Tuhan yang top-top datang ke Indonesia. Sekarang lagi bermasalah semua urusan keuangan dan lain-lain. Mulai terbuka belangnya atu-atu. Ya, siapa yang nggak tahu Yonggi Cho bukunya itu sudah kayak apa aja kacang goreng kalau ada di Indonesia ini bukan? Semua pendeta di Indonesia pun ngajarin berdoa 4 dimensi itu. Tapi entah di dimensi mana dia lupa sampai dia tidak tahu itu uang gereja dan dipakainya main saham, masuk sel. Apa kurangnya konghi? Saya dan istri pernah datang ke gereja pengen lihat, gila. Di Singapura kalau orang bisa satu kebaktian sampai 10-an ribu, itu kan luar biasa itu. Singapurian semua. Hebat sekali. Mengagumkan. Tata lampunya dan segala macamnya. Keren betul. Sampai khotbah pun membuat kita kaget. Karena khotbahnya bisa berhenti sebentar, lalu ada break iklan. Saudara-saudara, CD ini bla 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 bla. Sampai saya kaget. Saya pikir ini kayak TV ya. Ada iklan di tengah film. Kita kaget, ini lagi apa ini? Udah selesai khotbahnya. Ternyata enggak, lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan khotbah yang tadi. Saya juga bengang-bengong di belakang. Saya pikir-pikir saya punya nyali enggak ya khotbah begitu ya. Berhenti sebentar. Saudara, ini buku saya paling baru, diskon 25%. Ya apa mau kemana kita ini? Akhirnya tak bisa ditahan. Tangan Tuhan satu waktu akan datang dan menghukum. Hidup tidak sederhana.
Tapi di sisi lain saudara-saudaraku, ada orang seperti Rick Warren yang hatinya tulus melayani Tuhan. Dapat puluhan M dari penjualan bukunya. Bukannya ganti pindah rumah-rumah mewah dan mobil-mobil mewah, dia pakai lagi untuk pelayanan. Tapi anaknya yang under pressure rupanya punya problem psikologi, depres berat sejak anak-anak, mati dan bunuh diri. Bagaimana mau memahami itu? Semua orang mungkin menatap matanya dan menuding dan berkata, engkau ini punya dosa apa? Tapi orang-orang seperti itu selalu punya keunggulan batinnya. Bahwa mereka tetap kuat dan beriman kepada Allah. Sampai matinya pun orang-orang begini tidak akan berbuat cacat yang memalukan. Misteri ada dalam hidup. Tapi di balik misteri itulah bahagia itu. Oleh karena itu ketika kita melihat Elizabeth, maka kita menatap sekitar kita dan melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Menuntun membimbing kita. Kita harus menjalani itu di dalam sikap yang sungguh. Bagaimana melakoni hari-hari kita. Saudara-saudara, wanita berbahagia adalah wanita yang hidup benar. Bukannya wanita yang punya segala-galanya. Ingat ya, wanita yang hidup benar bukan wanita yang punya segala-galanya. Bagi kita wanita bahagia itu kalau wanitanya cantik, dapat suami ganteng, kaya pula lagi. Ya. Oh sudah itu ini orang full talented lagi. Ngomong bisa, nyanyi jago, cantik pula. Nah sementara kita duduk lalu terpojok, udah jelek, gak bisa ngomong. Salah melulu. Lalu kita bilang, aduh Tuhan, pindahkanlah talenta itu padaku. Cukuplah dia cantik tapi jangan juga kemudian pintar nyanyi. Kan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngeliat penyanyi bagus suaranya, terus cantik orangnya. Waduh, kita mikir ya. Kadang-kadang saya juga berpikir, andai kata aku muda. Ku kejar dia, kurang lebih begitulah. Di dalam peruntunganku dapat apa tidak. Tapi jangan salah paham, bukan berarti istri saya jelek ya. Saya pilih dia karena dia yang paling cantik. Dan juga yang kedua, yang mau sama saya. Yang lain kagak mau soalnya. Ya. Nah jadi kita bisa melihat bagaimana hidup benar yang harus kita punya. Janda miskin, itu laki-laki apa perempuan? Hah? Laki-laki. Udah aku bilang janda miskin, ku tanya kalian bilang perempuan apa laki? Laki pula lagi ngomong. Oh Tuhan, sadarkan mereka. Ya. Janda itu miskin. Sudah janda, orang bilang, ih ini suaminya pasti dikutuk Tuhan atau dia dosa nih, maka suami mati duluan. Yang kedua, kemudian miskin lagi. Tapi kau tahu siapa yang dicatat Tuhan Yesus? Dalam hidup benarnya, janda yang miskin. Tapi tidak perlu kalian bangga lalu bilang, Pak saya juga janda miskin. Nanti dulu, benar apa enggak itu persoalannya. Kalau kau sudah janda, miskin bikin susah terus orang lain ya, itu masalah berat itu. Hiduplah yang benar. Oleh karena itu saudara-saudara, wanita yang berbahagia itu adalah wanita yang hidupnya benar itu. Berharaplah kepada Tuhan dan jalankanlah apa yang Tuhan mau. Siapakah wanita yang berbahagia? Wanita yang tadi itu loh, yang berharap kepada Allah dengan tetap berdoa dan menjalani hari-harinya tanpa keluh kesah. Ya. Saya waktu gedung ini misalnya selesai, saya nggak yakin ada yang lebih bahagia dari saya. Karena saya tahu ceritanya. Akhirnya kita bisa lunasi. Ya. Satu orang terus kita ngobrol-ngobrol. Pak Bingman saya mau kasih you, ini uang Natal. Tapi awas ya, jangan dipakai untuk gedung. Saya kasih you personal. Karena dia tanya, saya bilang ada beresan gini udahlah. Kalau ada uangnya kita pakai, kalau enggak ya sudah saya siap. Gak usah dikasih uang dengan catatan, jangan dipakai untuk gedung. Tapi gedung ini perlu. Oke, saya keluar uang lagi. Akhirnya kita bisa lunasi gedung ini. Kemarin dokumen sudah dikirim ke notaris. Beres semua, terus pajak sebelah juga sudah beres, kita bebas pajak urus juga sudah. Tinggal tunggu proses balik namanya. Gedung ini milik gereja. Saya senang. Karena apa? Memang itu doaku.
Sebelum aku mati ya Tuhanku. Pertama, gedung ini sudah punyanya gereja. Jadi kalau saya mati, tidak beli separuh, lalu yang datang nanti yang punya separuh lagi diambil, bingung kalian kebaktian nanti kan. Sudah selesai, Tuhan beri saya kehormatan. Saya senang kita mulai mengganti granitnya. Kalian lihat dindingnya sudah rapi semua. Minggu depan you lihat lagi lebih rapi lagi. Dan terakhir kalian lihat di sebelah sini ada patung Big Man Sirait. Tuhan tolong kita ya. Nah itu yang saya bilang, tahu bahagiaku bukan karena aku dapat sesuatu. Ketika Tuhan izinkan aku melayani Dia dan menikmati di dalamnya. Saya sakit gak sembuh. Ya. Kalau saya sudah kurang tidur, agak uring-uring, waduh malam itu kadang-kadang mau tidur pun susah karena jantung degap saya sudah ini. Kadang-kadang saya mesti makan obat tidur. Kalau jantung saya udah kuat maju, ini enggak tidur bahaya. Belum pernah saya menyentuh namanya itu. Malam minum kopi pun kalau mau tidur di waktu lampau, tidur aja. Sekarang saya kalau sudah kebablasan lupa, ternyata sudah 7:30 saya minum teijo misalnya. Wah ada, bakal gelisah mau tidur susah, rasanya ngecas tapi capek. Kondisi fisik saya terasa nggak nyaman, tapi demi Tuhan yang hidup. Dia mengukir yang berbeda. Apakah Tuhan salah? No, saya bisa menikmati pergumulan Elizabeth. Dia tua mandul. Apakah dia salah? No, Tuhan ukir indah pada waktunya. Oleh karena itu mari kita belajar, berharap kepada Allah, tapi jangan membuat target. Semoga gini ya, berubah gini ya, berubah gini. Please. Atau kita mulai marah, Pak, tapi kok lama amat ya, saya sih doa-doa, tapi tunggu-tunggu kok lama betul. Bisnisku ini gak berkembang. Keluargaku ini gak lebih baik. Please saudara-saudara. Kalian tahu kejahatan yang paling jahat dari seorang anak Tuhan? Ketika dia marah kepada Tuhan karena permintaannya tidak dipenuhi. Itu kejahatan itu. Wong kita khawatir hari esok aja Tuhan udah marah. Kau ini seperti orang yang tidak mengenal Allah. Cukup hari ini, besok aku akan pelihara kau. Burung pipit saja dipeliharanya. Bunga di ladang bunga liar itu dipeliharanya, apalagi kita umatnya. Karena itu hiduplah berharap kepada Allah. Jalani hari-harimu. Suami saya begini, suami saya begitu. Doa, percayalah Tuhan akan tolong. Tetapi jangan lupa, jangan terus-menerus berdoa dan mendoakan suamimu, tapi kau lupa mendoakan dirimu. Maksud Bapak apa? Iya, kau doakan suamimu supaya baik, tapi kau lupa mendoakan dirimu supaya kau juga baik. Supaya jangan sampai suamimu tidak baik-baik karena ngelihat kau tidak baik. Kau suamiku kenapa kau tidak benar? Lalu dia akan lihat, jauh kali kau lihat aku. Apa enggak kau lihat dirimu lebih enggak benar lagi kau? Lo betul lah, berdoalah hidup benar. Berbisnislah yang benar dengan Tuhan. Cara kita berbisnis dengan Tuhan itu gimana sih Pak? Lakukan apa yang Dia mau. Dia akan tolong kau. Itu janjinya kan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan. Apa yang kau gelisahkan? Apa yang kau takutkan? Oleh karena itu hiduplah yang benar, menaruh haraplah kepada Allah. Tapi jangan pernah berharap orang lain jadi benar kalau hidupmu tidak benar. Ya. Saya sering pergi kebaktian. Natal wanita, buset bejubel-jubel. Ya. Tapi saya tidak tahu betulnya urusnya kayak apa, pokoknya saya cuma khotbah kan. Tapi saya berharap tiap saudara dan saya lihat hidup kalian. Di tengah pergumulan, kesulitan, kepahitan, jatuh bangunnya. Rasanya senang ngelihat ketika kalian bisa melewatinya. That is life. Ya. Itulah hidup yang harusnya kita pahami, saudaraku yang kekasih. Hidup benar, berhadap pada Allah. Dan bagaimana kita hidup menjadi saksi di tengah dunia. Satu waktu saya lagi pelayanan di Jerman, saya ingat betul. Seorang wanita Indonesia menikah dan dapat suami orang Jerman.
Anak-anaknya cantik-cantik. Ya, saya bercanda-canda dengan anak itu. Ya. Mereka bisa dikit-dikit bahasa Indonesia. Nah kemudian saya ngomong sama istrinya, karena saya juga baru sadar. Lagi kebaktian sudah ngobrol sama suaminya juga pinter bahasa Indonesia. Selesai itu kok kebaktian saya nggak lihat. Habis selesai kebaktian, gak lama ujuk-ujuk dia datang menjemput. Lalu kami pergi retreat, perjalanan 4 jaman. Suaminya ikut, tapi sepanjang retreat saya juga baru kaget. Nggak lihat juga suaminya. Akhirnya saya tanya sama dia, suami kamu bukannya kemarin ikut ya? Iya Pak. Lu mana kok saya nggak ngelihat? Oh dia langsung pulang kemarin. Lu kesini cuma membantu panitia untuk ngantar orang, habis itu dia balik lagi. Ntar dia jemput lagi Pak. Loh suami kamu gak ke gereja? Dia gak mau Pak. Bahasa pendeta kan gampang ya. Yo dong suaminya diinjili lah, diajak ke gereja. Akhirnya istrinya cuma senyum kecut. Ya gimana ya Pak? Bapaknya yang gimana? Ya saya jujur aja lah Bapak. Sebetulnya saya udah berkali-kali ajak dia, tapi jawaban dia sangat sederhana. Dia kan tanya saya, sabar mana saya sama kamu sama anak? Memang suaminya sabar sekali. Dalam rumah ini yang tepat waktu siapa? Kamu apa saya? Suaminya tepat waktu. Istrinya sudah pindah di Jerman, lama di Jerman, tetap saja jamnya rubber. Bukan metal dipakainya. Hanya sesudah ngomong-ngomong, yang suka marah-marah itu kamu apa saya? Istrinya juga bilang iya. Ngurus anak gak sabar, kadang-kadang cepat marah begitu ya. Enggak on time. Suaminya bilang apa? Jangan suruh saya ke gereja, nanti rumah kita masalah. Lu kenapa gitu? Karena saya khawatir sesudah saya ke gereja, nanti saya jadi jam karet, jadi saya nggak sabar gitu loh. Kan kayaknya kamu ke gereja hasilnya itu. Waduh saya kepukul Pak. Saya nggak berani lagi ngajak dia. Saya cuma bilang sama dia, kau ingin punya hak mengajak suamimu, tapi kau tidak jalankan kewajibanmu, omong kosong. Kau mau ajak dia ke dalam Tuhan, tapi kau sendiri tidak menjalankan kewajibanmu, hidup sebagai anak Tuhan, omong kosong. Jangan pernah bermimpi mengatur suamimu, tapi hiduplah benar suamimu akan menghargaimu. Itulah wanita yang bahagia itu. Oleh karena itu yuk kita belajar menjadi saksi di tengah dunia ini. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita berkompetisi dalam hidup ini. Menjalani hari-hari yang tidak sederhana ini. Sehingga dengan demikian kita diukir oleh Tuhan saudaraku. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Ya, ILF boleh dikit. Bisa nggak tambah banyak? Pasti bisa. Caranya gimana? Ya kalian dengan kalian. Bagaimana membawa orang lain untuk mau belajar. Mengerti kebenaran. Sehingga masing-masing berlomba-lomba bukan bawa dirinya saja, tapi bawa kawannya, kan gitu loh. Ya, saya senang saudara-saudara nyanyi. Ini dulu waktu ILF kan pernah penuh juga ya. Kalian nyanyi bagus. Ya. Nyanyinya yang bagus ya. Semangatnya maksud saya. Ini belakangan saya agak bisa nyanyi, jadi kuping saya ini rada-rada pengaruh sekarang. Tetapi saya harus bilang loh, kalian sudah tampil. Mau bagus, latihan lebih lama. Mau bagus semua disiplin, pulang rumah nyanyi dong. Pegang tuh sendiri-sendiri latihan. Begitu gabung, keren. Jadi saksinya. Saya bilang ya waktu kemarin Keisha mau merit, saya mau nyanyi nih, boru pangguaron gitu ya. Mati-matian saya latihan di rumah. Ntar si Kenan ngiringin, ntar si Katie ngiringin. Sampai pas orang lain mau ngiringin saya rada deg-degan juga tuh. Dia tahu nih gak pasnya ini. Hanya saya bilang enggak, pemusiknya ganti. Kat kamu di sana, jaga. Ya udah Kenan yang main ya sudah. Kita kan karena di rumah udah latihan. Saya agak feeling saya nggak selalu bisa sama dengerin orang gitu ya. Sama kayak tadi Selamat sama Niko di sini kan. Saya bingung tadi ketukannya di mana itu. Kadang-kadang saya keseret-seret tuh nyanyi. Kemungkinan salah kalian tadi yang paduan suara itu ini belakang ini.
Ya, dua ini mesti bertanggung jawab ini. Saya latihan mati-matian ya. Udah nyanyi. Suruh nyanyi lain lagi, saya belum hafal. Nanti saya belajar dulu lagi. One by one. Kalau you pengen. Ya. Sehingga dengan demikian, kita itu menyaksikan bahwa kita adalah orang yang cinta Tuhan. Dan orang akan melihat. Ya, bahagia itu bukan karena kita banyak jumlahnya. Bahagia itu karena kita benar orangnya. Lakukan. Ya. Inilah pergumulan kita, inilah pertandingan kita. Sehingga dengan demikian di mana hadirnya kita, nama Tuhan dipermuliakan. Di mana hadirnya kita, orang tahu kita yang orang-orang mencintai Tuhan itu. Kalau engkau mau jadi wanita berbahagia, tidak perlu kau berdoa supaya punya banyak permata. Kalau kau ingin menjadi wanita berbahagia, tidak ada hakmu memohon suami yang baik kepadamu. Kau tidak berhak. Kalau kau ingin jadi wanita yang berbahagia, hanya satu, hiduplah benar. Darulah engkau berhak berdoa kepada Allah. Memohon keluarga kita itu dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Ya, saya pikir-pikir kemarin karena Katie itu mau PTT, udah mau PTT Pak. Nah, saya telepon di Landak lalu kepala dinas ke bupati, kayaknya masih butuh Pak, lalu ada satu kecamatan. Dokternya bilang begini kepala dinas, Pak Pendeta Bigman, maaf ya, ini tempatnya yang di Sombat di satu kecamatan. Jangan di Ngabang ya Pak, Ngabang itu udah ada orang, saya nggak enak mindainnya. Ya maklum saya telepon bupati, lalu bupati bilang telepon aja ke dinas ya, namanya dinas kan Pak Bupati yang suruh kan gitu. Dok saya nggak suruh itu, biarin di situ, jangan dikutak-atik orang. Yang di situ, yang kosong mana Sombat? Ket ke sana. Ya, saya tanya dia siap nggak kamu? Di mana Pak? Pinggir jalan, masuk lagi 1 jam. Ya, jalannya tanah merah. Ya, kalau hujan merah sekali. Ya sudah, mau berangkat. Akhirnya saya tanya lagi dia tadi, gimana? Saya sendiri coba lihat-lihat. Akhirnya dia bilang, udah Pak aku positif mau berangkat. Udah telepon dokternya, udah apa ya, tinggal apply lagi segala macam. Tapi akhirnya buat saya ada hal ya. Dia ini dulu mau jadi dokter, karena kita lagi mission trip di Kalimantan. Dia lihat orang, kasihan ya. Hidup mereka susah banget, udah sakit naik motor kan begitu ya. Ini belum berobat udah tambah sakit lagi nih. Tapi itu memang sampai ngantri-ngantri, kasihan sekali. Saya nggak tahu dia ngeh apa enggak bahwa kembali ke sana itu bagi saya adalah di Kalimantan dia dipanggil Tuhan untuk mau jadi dokter. Ke situ dia PTT itu dulu biar dia nikmatin. Kadang-kadang saya sendiri sebagai orang tuanya rasanya lebih bagus dia di rumah sakit daerah, kan lebih keren gitu ya. Deg-degan juga saya ngelepas dia itu ke daerah yang agak dalam gitu. Tapi kemudian saya berpikir-pikir lagi, Tuhan gila juga ini ya. Padahal aku pendeta yang sudah ngelewatin itu semua. Tapi mulai masuk wilayah comfort zone, kita mulai bahaya lagi loh. Waduh jangan gitu, waduh bahaya, waduh ini. Ada, siapa bilang enggak. Disitulah bergumul lagi. Belajar mengingat kasih Tuhan. Saya pengen mengantar anak-anak saya ini berhasil semua dalam tanda petik dari segi banyak aspek. Kadang-kadang saya lupa anak-anak itu masa depannya bukan di tanganku, di tangan Tuhan. Saya loh ini sehingga ulur tarik dan berdoa. Tuhan tolong, waduh gini, gitu dan seterusnya. Oleh karena itu yuk saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jalani hidup kita. Tidak perlu engkau silau mata melihat kekayaan temanmu. Tapi jangan memandang rendah karena rekanmu yang tak berpunya. Itu menghina umat Allah. Dan kalau Tuhan memberikan kepada kita berkat di hidup kita, jangan sampai terikat kepadanya. Lalu kita lupa apa yang harus kita jalani di hari-hari kita.
Jadilah wanita yang berbahagia. Sehingga seisi rumahmu memandangmu dan berkata, betapa beruntungnya aku punya ibu seperti ibuku. Yang di doanya disebutnya namaku. Tapi dia tak hanya berdoa dan menyebut namaku. Hari-hari hidupku diwarnai oleh karya ibuku. Ia menuntunku, ia membimbingku dengan kasih dan tidak pernah menyerah di hari-hari hidupnya. Saya sangat mencintai mama saya. Saya enggak punya waktu yang cukup untuk bisa bawa dia kemudian jalan ke luar negeri atau kemanapun. Karena Tuhan panggil dia. Mamaku yang dulu kalau doa aku tertawakan sampai dia bisa nangis. Tapi hari ini kalau saya ingat mama dan ingat itu, saya yang akan nangis. Saya cukup lihat foto mama saya, kalau sempat berhenti, lalu saya lihat, saya ingat. Saya nggak bisa tahan. Maka aku selalu berkata, ibuku bukan ibu yang terlalu beruntung dalam ukuran bersuami. Papaku bukan tipe laki-laki yang cukup istri satu. Ya. Sehingga mama tidak tahu kecapan bahagia yang seperti itu. Kami anak-anak sendiri pun seringkali seperti punya ibu saja dan tidak punya ayah. Dia berjuang dengan segala kelemahan kekurangannya. Akhirnya dia bisa mengantar anak-anaknya. Dari 3 anaknya dia kehilangan 1. Jadi proses pemurnian dalam perjalanannya. Maka saya bisa mengatakan satu hal. Wanita yang bahagia dalam lemah dan kurangnya, ia menangis kepada Tuhannya. Saya harap semua ibu menemukan hal yang sama. Mungkin kau punya anak yang kurang menyenangkan. Jangan pernah berhenti berharap. Karena saya pun anak brengsek di waktu lampau. Mamaku menangis untukku. Dan terus berdoa. Maka hari ini aku akan berkata, ibuku luar biasa. Bahwa Tuhan tidak beri dia waktu panjang menikmatinya, biarlah itu urusan Tuhan. Tapi di perginya, ia sudah bisa menikmati anak yang mengabdi kepadanya. Selamat menjadi ibu-ibu yang berbahagia. Sehingga anak-anak menatapmu. Belajarlah hidup benar, belajarlah hidup bersabar, menunggu waktu Tuhanmu. Ketika kau lupa pada doamu, ketika kau pikir sudah tidak lagi mungkin itu terjadi, Tuhan tidak pernah lupa. Ia mengukir tepat pada waktunya. Sampai akhirnya kau tahu, Tuhan lebih peduli daripada kau memohon kepadanya. Dia jauh lebih peduli kepada dirimu. Tidak ada doa kita yang lebih hebat dari kemurahan hatinya. Selamat menjadi wanita berbahagia di Natal ini. Temukan itu, pegang itu sepanjang hidupmu. Bahagiamu, ingat, bukan tumpukan hartamu. Sedihmu, bukan miskinmu. Bahagiamu, dekatmu dengan Tuhanmu. Sedihmu, ketika kau hidup tidak benar di hadapannya. Biar Tuhan menolong kita untuk menemukan posisi hidup bahagia karena Natal yang ada di hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Ketika kami merenungkan firman-Mu, ya Tuhan,